Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 140. Tidak butuh waktu lama bagi ketiga serigala untuk melompat ke gua tanpa perbedaan. Ye Chen melirik mereka bertiga, dan menemukan bahwa barang-barang itu tidak jauh lebih baik. Seorang pria memiliki sepasang mata panda, hidungnya bengkak dan wajahnya bengkak, terutama Huo Teng, wajah besar terdistorsi. Untuk mengatakan bahwa mereka masih semacam kebenaran, jika bukan karena mereka bertiga melompat keluar dari waktu ke waktu untuk membuat masalah, mungkin sulit baginya untuk menerobos pengepungan Qiyang. Apa yang kamu lakukan? Melihat Ye Chen memanipulasi api peri, ketiganya berkumpul dengan rasa ingin tahu. Suan Taijing. Xie Yun melihat berbagai pengetahuan, dan sekilas ia mengenali tiang bercahaya yang menggantung di udara, dan matanya tiba-tiba bersinar. Apakah ini susu batu Giok Suesen? Huo Teng juga melihat susu roh yang ditangguhkan dengan mata besar. Aku percaya, bukankah sutra emas-emas yang menyilaukan ini? Mata kecil Xiong Eryi menatap pada benang emas yang cerah dan mengkilap, seolah-olah dia bisa mengenalinya, matanya terfokus. Penglihatan tiga orang masih terbatas, dan mereka hanya mengenali tiga hal ini. Adapun bahan lainnya, mereka belum pernah terlihat sebelumnya. Di mana kamu mendapatkan harta ini? Akhirnya, ketiga mata memandang Ye Chen. Membelinya. Ngomong-ngomong, Ye Chen tidak bisa tidak menyakiti hati. Harganya lebih dari 1 juta yuan, yang sebagian besar diperoleh dengan perampokan di hutan tandus. Mengapa tidak mengatakan aku sangat miskin sekarang? Lebih dari 1 juta. Mendengar nomor itu, ketiga mata Xie Yun lurus dan mereka menelan ludah. Hentikan itu. Ye Chen menoleh dan memandang ketiga orang itu. Dengar, Qi yang telah menemukan murid sejati lain. Ini untuk membawa kita semua bersama. Ini Hao San, bahkan jika mereka hancurkan kami tanpa takut akan sanksi Zongmen, diblokir di sini, cepat atau lambat. Kalau begitu maksudmu, ketiganya menatap Ye Chen satu demi satu. Aku punya cara untuk mendesakmu keluar, kata Ye Chen, tapi aku butuh waktu. Selama periode ini, aku tidak ingin diganggu. Mudah? Xie Yun menepuk-nepuk dadanya, sudah sampai pada kita. Berbicara, ketiganya melompat keluar dari gua tanpa perbedaan. Setelah mereka bertiga pergi, Ye Chen mengambil napas dalam-dalam dan meningkatkan intensitas api peri, dan kemudian menyaring bahan berharga yang ditangguhkan ke tubuh Si Xuan sangat dekat. Dia jelas merasakan perubahan Si Xuan. Waktu berlalu perlahan dan diam-diam di luar. Tubuh yang tergeletak di atas batu ditutupi dengan lapisan aura. Menurut catatan penyulingan, Ye Chen menggunakan kristal besi hitam untuk membuat tulang di tubuhnya. Kristal besi hitam lebih sulit dan lebih misterius. Zat besi paling baik digunakan untuk membuat tulang plutonium. Berikutnya adalah casting meridian. Dalam tubuh Si Xuan, Ye Chen menggunakan tendon sapi liar. Kombinasi kedua bahan ini sangat fleksibel dan sulit untuk dipotong. Kemudian, susu batu Giok Suesen disempurnakan ke dalam tubuh Si Xuan, membantu Si Xuan menembus tulang dan meridian. Segera, Ye Chen memurnikan puluhan bahan berharga ke dalam tubuh Si Xuan, dan bahkan lengan Si Xuan yang hilang pun dipulihkan. Pada titik ini, tubuh Si Xuan telah mengalami perubahan besar. Seluruh tubuh batu giok ditutupi oleh lapisan aura yang cerah, dan setiap inci tubuh juga bersinar dengan cahaya dan dipenuhi dengan warna-warna cemerlang. Yah, ada sebuah gua. Sementara Ye Chen sedang melatih tubuh Si Xuan, sebuah suara datang dari luar gua. Brengsek, kalian semua bisa menemukannya. Segera, serigala itu melolong Xiong Er. Boom, bang, tiba-tiba, ada suara gemuruh di luar gua. Murid-murid gerbang dalam ditemukan di sini. Xie Yun, yang bersembunyi di sekitar pintu masuk gua, terkejut. Dalam 10 detik, murid-murid gerbang dalam itu tersingkir. Kerja bagus, tapi bisakah kamu sedikit lebih tenang? Ye Chen berbisik, tidak baik membawa Qiyang bersama. Aku berkata, berapa lama kamu? Xiong Er masih tetap bertanya, hanya beberapa berudu yang baru saja mengalahkan Mongolia, kita bisa mengatasinya. Jika Qiyang membunuh mereka, kita tidak bisa menghentikan mereka. Petik 2, 1 jam, jawab Ye Chen saat dia mengendalikan Xian Huo. Banyak bahan berharga telah disempurnakan ke tubuh Si Zixuan, dan langkah selanjutnya adalah menanamkan Suan Lingfu dan Ju Lingfu di tubuhnya, untuk memaksimalkan kekuatan level Suannya. Kalau begitu cepatlah, aku punya firasat buruk. Bisik Xie Yun, ketiganya bersembunyi di rumput liar sehingga seseorang bisa menemukan mereka bisa memblokir Ye Chen sebentar. Malam yang panjang itu panjang, dan gunung itu sunyi di belakang gerbang bagian dalam. Di semak-semak pohon, Qi yang memandang dengan murung, berharap menemukan sosok Ye Chen. Di sebelahnya, seorang pria muda menggoyang kipas lipat dengan santai, dan kadang-kadang dia melirik Qi yang di sisinya. Dia adalah Yang Bin, murid ke-7 dari 9 murid sejati Heng Yuezong. Saudara Qi,
Neimen Hausan mengatakan bahwa itu tidak besar, tidak kecil. Carilah seperti Anda, dan Anda mungkin tidak menemukannya saat fajar. Yang Bin tersenyum pelan, dan berkata dengan bebas, dan dia menangkap Ye Chen. Tampaknya tidak termotivasi seperti yang dibayangkan. Yang Bin, saya menghabiskan 30.000 batu roh untuk mengundang Anda, tetapi saya tidak mendengarkan desas-desus Anda. Qi Yang memandang Yang Bin dengan wajah muram. Yang Bin mendengar bahwa dia tidak marah sama sekali, tetapi hanya tersenyum. Ketika Qi Yang, biografi sejati ke-8 dari Heng Yue, menjadi begitu tak tertahankan, begitu banyak orang yang bahkan tidak dapat menangkap roh kental, dan mereka tidak takut pada orang lain ketika mereka membagikannya. Tertawa gigi besar. Apakah kamu membenci saya? Qi Yang memancarkan cahaya dingin di matanya, ekspresinya menjadi lebih suram. Aku tidak bisa membicarakannya, apalagi aku mengatakan yang sebenarnya. Yang Bin mengguncang kipas lipat, memandang Qi Yang berdampingan, mulutnya bergerak-gerak dengan senyum lucu, tambahkan 20.000 batu roh, aku akan membantu kamu menemukannya. Kamu punya cara untuk menemukannya. Qi Yang melirik Yang Bin. 2.000 batu roh, aku bisa memberitahumu tempat persembunyiannya dengan sangat akurat. Setelah mendengar ini, Qi Yang memandang Yang Bin dengan mencibir, kamu sudah tahu di mana dia. Kamu bisa mengatakan itu, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Suara Qi Yang agak dingin. Jika dia tidak ingin menyelesaikan Ye Chen sesegera mungkin, dia tidak akan menghabiskan uang untuk mengundang Yang Bin. Sekarang Yang Bin berusaha yang terbaik dengan Yang. Manfaatnya, perasaan digoda oleh perhitungan seperti itu, membuat wajah Qi Yang semakin dingin. Hanya 20.000 batu roh, tuan muda dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan tidak akan begitu malu. Yang Bin hanya sedikit mengangkat mulutnya atas kesalahan Qi Yang. Qi Yang menarik napas dalam-dalam, setelah semua, menekan kemarahan di dalam hatinya, melambaikan tas penyimpanan. Yang Bin, aku benar-benar memandang rendah dirimu, 20.000 batu roh, katakan padaku tempat persembunyian Ye Chen. Itu bagus untuk dikatakan. Yang Bin mengambil tas penyimpanan, dan kemudian mengeluarkan kompas kuno dari lengan bajunya. Kompas itu memang sudah cukup tua, menunjukkan perubahan-perubahan kehidupan, dan itu juga diukir dengan banyak rune yang tidak bisa dimengerti. Ini adalah kompas yang membuat mata Qi Hao sedikit menyipit, dan ada kilatan cahaya di matanya. Biduk 7 bintang. Sepertinya saudara Qi mengenali 7 bintang biduk. Yang Bin tertawa, dan pada saat yang sama, ia juga menggerakkan Yin Jue dengan satu tangan. Aku tidak menyangka kamu memiliki senjata ajaib ini di tanganmu. Kata-kata Qi Yang cukup bermakna. Kakakku konyol, Yang Bin tersenyum geli, lalu menunjuk kompas. Tiba-tiba, kompas bergetar, dan 7 bintang di atasnya menyala tanpa pandang bulu, kemudian, ada aura cahaya yang terbang di atas kompas, berkondensasi menjadi tirai cahaya di depan keduanya. Adegan di balik gerbang bagian dalam. Melalui tirai cahaya, Anda dapat dengan jelas melihat foto-foto dari setiap tempat di Hausan, dan bahkan murid batin yang mencari Ye Chen sangat jelas. Posisi bintang 7, bentuk kompas. Hanya mendengar Yang Bin diam-diam mengucapkan 8 kata. Segera, gambar tirai cahaya berubah dengan cepat, dan akhirnya pintu masuk gua yang tersembunyi muncul. Pintu gua ditutupi oleh gulma, dan ada 3 sosok yang tersembunyi di dalam gulma. Ini Xie Yun dan mereka bertiga. Qi Yang mengenali sekilas bahwa 3 orang yang bersembunyi di gulma adalah Xie Yun, Huo Teng dan Xiong Er. Ye Chen ada di gua itu. Yang Bin menunjuk ke gua di tirai cahaya. Lihatlah bagaimana kamu lolos kali ini. Mengetahui tempat persembunyian Ye Chen, Qi Yang tiba-tiba melangkah maju, dan catatan di pinggangnya menyala. Semua orang, sebuah gua 80 kaki sebelah tenggara, Ye Chen di sana. Ye Chen, aku ingin melihat betapa sulitnya bagimu. Di belakangnya, Yang Bin tersenyum lucu, dan memberi isyarat untuk mengumpulkan 7 bintang biduk, mengikuti Qi Yang dengan tergesa-gesa. Chapter 141. Segera, semua murid yang mencari sosok Ye Chen di Hausan of Neimen mendapat suara dari Qi Yang dan menyerbu ke arah tenggara. Di dalam gua, Ye Chen telah menerima api peri, dan setelah memadamkan keringat umum, dia mengeluarkan julingmu. Menurut pengenalan metode pencetakan sihir, dia perlu mencetak juling di tubuh Zixuan. Segera, dia menjatuhkan setetes darah pada Juling Fu, dan kemudian menjatuhkan setetes darah kedua di perut bagian bawah Zixuan. Leleh. Dengan bisikannya, Juling Fu ditempelkan pada perut bagian bawah Zixuan. Segera, tubuh Juling Fu dan Zixuan bercahaya dengan aura, dan bahwa Juling Fu perlahan-lahan terintegrasi ke perut bagian bawah Zixuan. Proses ini sangat lambat dan butuh setengah jam untuk menyelesaikannya. Dengan semburan udara basi, Ye Chen melambaikan tangannya dan mengeluarkan pesona misterius. Seperti Xuan Lingfu, 2 tetes darah dimasukkan ke dalam tubuh Xuan Lingfu dan Zixuan masing-masing. Setelah melakukan ini, Ye Chen menempelkan Xuan Lingfu ke tubuh Zixuan. Menggabungkan jimat Xuan Ling, peningkatanmu benar-benar selesai. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen menunjukkan senyum memuaskan. Upaya yang begitu lama dan harga yang mahal akan dihargai. Selama periode ini, Ye Chen mengamati tubuh Zixuan lebih dari sekali.
Memang, setelah memasukkan materi yang berharga, tubuh Zixuan sudah cukup kaku, dan dengan Xianhuo membantunya melatih tubuhnya, tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada Feng Ying. Setelah bergabung dengan Ju Lingfu, tubuh Zixuan tampaknya memiliki sentuhan kemarahan, dan tubuhnya masih dorman. Harganya sangat mahal, kau tidak bisa mengecewakanku. Dengan gumaman, Ye Chen terus memasukkan pesona misterius ke dalam tubuh Zixuan. Ye Chen, tiba-tiba, di luar gua, panggilan Xie Yun datang, dan nadanya agak tergesa-gesa. Tidak bagus, aku merasakan beberapa napas lemah datang ke sisi ini, dan ke segala arah. Petik 2. Apakah mereka menemukan kita? Xiong Er berkata ragu-ragu. Baceng, wajah Huo Teng sangat tidak sedap dipandang. Di dalam gua, alis Ye Chen juga mengerutkan keningnya, tak perlu dikatakan, dia juga merasakan nafas muncul ke segala arah, dan kecepatannya sangat cepat, tampaknya datang dari sisi mereka. Pertempuran besar seperti itu, tindakan terpadu seperti itu, pasti telah menemukan tempat persembunyian kami. Ye Chen mengertakkan gigi dan berteriak, Zixuannya meningkat ke titik kritis, tetapi ditemukan pada saat ini. Berapa lama untukmu? Xiong Er bertanya. 5 menit, ini batasnya. Ye Chen memberi waktu minimum. Tidak masuk akal, kita tidak tahan selama 1 menit. Xie Yun mengutuk, Qi Yang dan Yang Bin, 2 murid sejati, dan lebih dari 100 murid dalam, datang melalui serangkaian trik, dan kami dipukuli. Dia, sialan, kau tidak tahan. Huo Teng muncul dengan marah, dan memukul sepasang palu di tempat. Begitu kata-kata Huo Teng jatuh, Mang perak keluar dari udara, lihat lebih dekat, itu adalah pagoda perak takdir Qi Yang, kecemerlangannya masih mempesona. Sialan, Xie Yun mengutuk, dan nasibnya langsung dikorbankan. Pound, untuk pertama kalinya, pedang roh Xie Yun bertabrakan dengan pagoda, dan ditembak di tempat, bahkan Xie Yun terkejut untuk memuntahkan darah. Aku tidak bisa menahannya, dengungan dingin terdengar, dan Qi Yang tiba lebih dulu. Setelah dia, bayang-bayang datang dari segala arah, penuh dengan 70 hingga 80 orang, masing-masing megah, tanpa kekurangan sinar matahari sejati, dan Kong Chao dan Jiang Yang, yang telah dikubur hidup-hidup oleh Ye Chen, juga memanjat keluar dari kubur. Ada semacam head up, Huo Teng melangkah maju, meraung keras. Kamu juga pantas mendapatkannya. Kong Chao minum dengan keras, mengangkat kakinya dan membunuhnya. Sebelum mereka dikubur hidup-hidup oleh Huo Teng, dia sangat marah, dan tembakannya merupakan langkah besar. Huo Teng tidak takut, dia bergerak maju dengan palu godam, tetapi dia dan Kong Chao mematikan. Itu karena Kong Chao yang dia kalahkan dalam kompetisi luar. Sekarang dia bertemu Kong Chao lagi. Darahnya sudah mendidih. Untuk membakar. Boom, bergemuruh. Kedua pria itu bertempur bersama dalam sekejap, dan Huo Teng, yang belum menginjakan kaki di dunia nyata, ditekan. Xie Yun, menghancurkanmu hari ini. Jiang Yang, yang juga lawan yang mematikan, bergegas ke Xie Yun. Pria gendut yang mati, lihat kemana kamu pergi hari ini. Yang Wei membunuhnya dan sedang bertarung dengan Bear. 3 pertempuran membuat Qi Yang mengabaikannya secara langsung. Matanya menatap langsung ke gua, seolah-olah dia bisa melihat Ye Chen yang berkeringat di dalam gua melalui rumput liar. Ye Chen, kapan kamu bersembunyi? Bisakah kamu menunggu kakakmu yang baik untuk dibunuh sebelum kamu keluar? Qi Yang mencibir, kataku, kamu telah membunuh keluarga Kiku, dan kamu akan mati dengan menyedihkan. Dengan itu, Qi Yang menunjuk dengan 1 jari dan menembakkan jari ke gua. Melihat Zimang menembak, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengambil surga. Pound, jari Qi Yang sangat kuat, dan percikan digosokkan pada sifat yang berat. Ye Chen terkejut dan mendengus kembali, tetapi saat dia melangkah mundur, ada Zixuan, tangan lainnya masih melekat pada Zixuan. Karena Xuan Lingfu belum sepenuhnya terintegrasi. Hampir cepat, beri aku waktu sebentar. Ye Chen mengepalkan giginya dan bersikeras bahwa jika dia melepaskan tangannya pada saat ini, dia akan menyerahkan semua prestasinya. Boom, boom, di luar gua, raungan berlanjut, Ye Chen tidak harus pergi untuk melihat bahwa sosok Xie Yun sangat menderita. Tunggu sebentar, ini akan segera datang. Mata Ye Chen memerah di matanya. Yang hilang adalah waktu. Bang, bang, bang. 3 suara keras terdengar dari luar, Xie Yun, Huo Teng, dan Xiong Er semuanya hilang, dan tubuh mereka menabrak dinding batu di belakang mereka, tubuh mereka kabur. Wah, kami melakukan yang terbaik. Ketiga Xie Yun batuk darah, dan mereka begitu jauh sehingga mereka telah mencapai batas mereka. Hah, melirik Xie Yun, yang kabur dalam daging. Drama Qi Yang, Ye Chen, Anda tahu, ini adalah saudara laki-laki yang baik, ini adalah akhir dengan Anda, bukan sakit hati. Namun, tidak ada gema yang datang dari gua. Melihat ini, mata Qi Yang dingin, dan dia langsung minum, bunuh aku, terlepas dari hidup atau mati. Zongmen menyalahkannya, dan keluarga Xinjiang Qi Selatan saya berdiri. Begitu kata ini keluar, lebih dari 100 orang bergerak, dan Zhuo Qiuming lah yang pertama kali masuk ke gua. Banting, segera,
Tepuk tangan meriah keluar dari gua, dan kemudian, Zuo Qiuming, yang baru saja bergegas masuk ke gua, terbang terbalik, terbang 7 atau 8 kaki sebelum mengenai tanah. Hah, melihat bahwa Zuo Qiuming baru saja masuk, dia terbang keluar, meninggalkan kerumunan penuh orang. Jadi misteriuslah, Qi yang dengan dingin bersenandung, mengeluarkan pedang pembunuh, dan membunuh lubang itu sendiri. Namun, ketika dia hendak memasuki gua, dia merasakan nafas yang berbahaya, dia bisa samar-samar mendengar lolongan pedang di gua, sebelum dia memasuki gua, dia tergoda oleh pedang yang agresif. Mata ketakutan bersinar, di antara kilatan cahaya, dia mendorong dan kemudian mundur. Hah, tiba-tiba, udara pedang yang tajam terbang keluar dari gua, diikuti oleh udara pedang kedua, diikuti oleh yang ketiga. Hanya dalam beberapa napas, puluhan udara pedang ditembakkan. Perubahan warna Qi yang, tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan pedang di tangannya berayun tajam, mengembun menjadi perisai pelindung aura. Pound pound pound, suara garing dari tabrakan logam segera terdengar, dan pedang yang terbang dari lubang menghantam tutup pelindung Qi yang secara berurutan, memusnahkan bunga api yang cerah, dan bahkan menerobos penutup pelindung Qi yang. Bagaimana mungkin, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Seberapa kuat Ye Chen di dalam gua? Dengan satu tamparan, Zuo Qiuming, yang dilatih di Zenyang Realm, bahkan deretan pedang ke-8 Qi yang dari murid Heng Yue Zhenzu diserang dari depan, dan semua orang mengira mereka salah. Bukan Ye Chen. Qi yang melihatnya dengan sangat jelas. Bukan Ye Chen yang menghancurkan pembelaannya, tetapi orang lain. Masih ada seorang pria yang tersembunyi di dalam gua. Yang Bin juga melihat petunjuk itu, menatap gua itu, berpikir bahwa ada orang lain selain Ye Chen di dalam gua. Karena dia bisa menerobos sampul depan Qi yang, juga harus Heng Yue adalah salah satu dari 9 kisah nyata, dan peringkatnya harus di atas dirinya dan Qi yang. Ikuti kami untuk 1 malam, dan kemudian ganti kami. Ketika semua orang mengerutkan kening, suara Yo keluar dari gua, Ye Chen berjalan keluar, dan ada kecantikan yang tiada taranya di sampingnya. Chapter 142. Baiklah, ketika melihat Zixuan, tidak hanya Qi Yang dan Yang Bin, tetapi juga banyak murid dalam menyipitkan mata mereka. Baiklah, sekarang mereka dapat menemukan siapa yang memecahkan perlindungan Qi Yang, bukan Ye Chen. Tetapi boneka cantik di sebelah Ye Chen, lebih tepatnya boneka misterius yang indah di sebelah Ye Chen. Kenapa dia punya kriket misterius? Menyadari bahwa Zixuan adalah kriket prefektur, kulit Qi yang langsung suram. Sebagai salah satu dari 9 legenda sejati Heng Yue Zong dan penguasa keluarga Qi di Xinjiang Selatan, bagaimana dia tidak tahu kengerian misteri misterius, kekakuan fisiknya keterlaluan, dan yang lebih penting, dia bisa menggunakan misteri-misteri. Dan tidak berani menyesalinya. Masuklah dengan cepat. Ye Chen sudah menarik Xie Yun ke dalam gua di mulut gua, dan kemudian satu orang menyambungkan 2 kembali ke Suandan. Kakeknya, dia hampir menutup telepon, Xiong Er mengutuk. Ini benar-benar keras hati. Saya pikir itu hanya memberi pelajaran untuk mengajari kita. Saya tidak pernah berpikir akan benar-benar ingin membunuh kita. Xie Yun memandang Qi yang dengan dingin. Bu, latar belakangnya sulit, apakah bisa melanggar hukum? Suara Huo Teng semakin dingin. Tepat sebelumnya, dia benar-benar merasakan pembunuhan Qi Yang. Keempatnya paling banyak merampok barang-barang. Qi Yang, mereka nyata. Di mana Anda akan membunuh? Terburu-buru untuk memulihkan cedera. Saya baru saja ditingkatkan menjadi murai misterius. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang saya miliki. Saya berharap untuk memblokir Qi Yang dan Yang Bin. Ye Chen mengerang. Dia juga berpikir tentang terbang keluar dari Hausan dengan bantuan peri api, tetapi dia tahu bahwa hanya satu awan api yang bisa dibawa olehnya. Selain itu, ada lebih dari sekedar alam matahari sejati di Qi Yang. Anda harus tahu bahwa alam matahari nyata juga bisa terbang dengan bantuan senjata ajaib, dan dia lebih bersedia bertarung di tanah daripada bertarung di udara. Ayo, Ye Chen melirik Zixuan sejenak, berpikir, dan mengeluarkan perintah serangan. Segera, Zixuan yang masih bergerak membunuh dan pergi, seperti cahaya putih, dan bahkan kecepatan Ye Chen, sang master, memelototi matanya. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada Feng Ying. Melihat pembunuhan Zixuan, Qi yang bergerak terlebih dahulu dan menderita kehilangan di depan kriket, yang dianggap memalukan olehnya. Segera, dia mengorbankan pagoda peraknya sendiri, yang mekar dengan cerah, dan Ling Tian mendesak ke Zixuan. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa Zixuan berada di atas langit dan sama sekali tidak ditekan oleh pagoda perak. Abaikan penindasan roh. Kali ini, bukan hanya Yang Bin dan mereka, tetapi Ye Chen dan Xie Yun juga terkejut. Kemampuan Zixuan jelas di luar harapan mereka. Pound! Ketika semua orang terkejut, Zixuan telah melambaikan tangan batu giok, dan tangan batu giok kristal dengan kuat menepuk pagoda perak. Kuang sial, pagoda perak ditembak oleh Zixuan di tempat dan jatuh dari udara. Qi Yang, yang merupakan penguasa pagoda, juga menjadi bumerang. Dia bersenandung 3 langkah sebelum berhenti. Ini, semua orang terkejut lagi. Tidak mungkin. Qi Yang meraung, tidak dapat menerima kenyataan ini.
Menantu ini sangat kuat. Wajah Yang Bin juga menjadi suram. Dia tidak terlihat dari level Xuan, dia juga tidak melawan level Xuan, tapi dia sekuat Xuan, itu adalah pertama kalinya dia bertemu. Kamu, Ye Chen, kamu harus membuatkanku boneka seperti ini untukku. Melihat keganasan Zixuan, Xie Yun memandang Ye Chen dengan mata yang bersemangat. Oke, Ye Chen membuka mulutnya, hanya merasa kering. Dia berspekulasi lebih dari sekali pada kekuatan Zixuan setelah menjadi level Xuan, tetapi masih terlalu meremehkan Zixuan, dan mengangkat nasib sejati seorang murid sejati dengan satu telapak tangan, yang sekali lagi melebihi harapannya. Itu bisa dilihat dari pukulan tadi bahwa kemajuan Zixuan ke level Xuan Guilei jelas lebih kuat dari level Xuan umum Guilei, setidaknya, itu jauh lebih kuat daripada Feng Ying Guilei. Bang! Ketika kerumunan terkejut, Qi yang sudah bertarung dengan Zixuan, tetapi sebagai murid sejati, dia jatuh kemana-mana dan tidak bisa mengangkat kepalanya dengan dipukuli oleh Sun Zixuan. Apa yang kamu lakukan? Ayo kita pergi bersama. Qi yang menggeram di bagian bawah. Baru kemudian para murid dalam bereaksi, satu demi satu, menjalankan kekuatan spiritual Qi, atau alat ajaib, atau misteri misterius, mereka semua mengenai Zixuan, serangan penuh warna, dan menenggelamkan Zixuan dalam sekejap. Pada titik ini, hati Ye Chen menyebutkan tenggorokannya, tidak yakin apakah Zixuan dapat menahan begitu banyak serangan, jika langkah besar yang luar biasa ini berubah menjadi besi tua, kehilangan itu tidak akan sesederhana puluhan ribu batu roh. Tapi segera, mata Ye Chen melebar lagi. Saya melihat Zixuan melayang di udara, tangannya dengan cepat menggerakkan sidik jari, dan kemudian berpusat padanya, sebuah pusaran besar terbentuk, dan serangan-serangan itu dihancurkan oleh pusaran itu. Niu Bian, melihat adegan ini, Xiong Er berteriak dengan penuh semangat. Menyempurnakan, Ye Chen, kamu harus membuatkanku boneka seperti itu. Xie Yun dan Huo Teng, memegang Ye Chen di satu tangan, melompat kegirangan. Aku akan menghemat uang ketika aku kembali, pelanggaran hukum yang mengerikan ini tidak bertuhan. Apakah ini jangkrik misterius? Di luar gua, suara kaget itu satu persatu, dan matanya penuh dengan ketakutan. Pintunya adalah dua pesona di tubuhnya. Yang Bin, yang tidak jauh dari pertempuran, membuka mulutnya. Dia sepertinya mengenal Xuan Jiu dan kelemahan di Xuan Jiu. Kakekmu, Ye Chen menatap Yang Bin dengan sengit. Dari saat Yang Bin muncul di sini, dia tahu bahwa Qi yang mereka dapat menemukan tempat persembunyian mereka begitu akurat. Mereka harus berhubungan dengan Yang Bin. Ye Chen diam-diam mengingat permusuhan ini. Jelas, Qi Yang dan mereka juga melihat kekurangan di Zixuan, dan masing-masing pedang roh bernyanyi, dan mereka ingin menghancurkan pesona sihir di tubuh Zixuan dengan satu pedang. Zixuan, perbesar. Ye Chen mengencangkan matanya, dan buru-buru memberi Zixuan perintah seperti itu, jika tidak Qi Yang akan mematahkan dua pesona di tubuhnya, yang merupakan omong kosong yang paling tidak masuk akal. Benar saja, pada saat kata-kata Ye Chen jatuh, Zixuan, yang tergantung di udara, dengan cepat menggerakkan sidik jarinya. Segera, dengan tubuhnya sebagai pusat, aliran udara cepat, dan kemudian melolong pedang, udara dengan cepat mengembun menjadi pedang yang indah dengan kecepatan terlihat dengan mata telanjang, masing-masing sangat kuat, dan jumlahnya banyak orang membuat kulit kepala mereka kesemutan. Loying Foil. Di tempat kejadian, lebih dari satu orang mengatakan kata seperti itu, seolah-olah dia tahu apa yang dilakukan misteri Zixuan. Ini serangan besar. Xie Yun mendengus bersemangat, seolah dia tahu misteri apa yang dilakukan oleh Zixuan, dan dia juga tahu kengerian dari misteri ini. Adapun Ye Chen, Zheng Xuan memandang ke atas ke udara pada saat ini, Zixuan ditangguhkan di sana, pakaian putihnya berkibar, dia bermandikan cahaya bintang di bulan, dia bersih, dan tubuhnya penuh semangat pedang yang indah, seperti Jiu Tian Xuanwu. Dalam sorotan, Zixuan mengangkat lengan gioknya sedikit, lalu melambai dengan tajam, menunjuk pergi. Tiba-tiba, pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang dari udara. Bersembunyi, Qi Yang minum dengan keras, yang pertama dengan cepat mundur. Namun, meskipun Qi Yang mundur dengan cepat, dia masih terselubung di udara pedang surgawi, dan bahkan dia terselubung di dalamnya, apalagi murid dalam lainnya. Melihat hujan pedang jatuh di langit, murid-murid dalam tahu bahwa mereka tidak bisa bersembunyi, dan kemudian mereka membela, atau melambaikan pedang roh, atau meringkas penutup pelindung, jika tidak, lubang hujan pedang akan dipakai menjadi saringan pada saat berikutnya. Pound. Di luar gua, suara tabrakan logam segera terdengar. Langit penuh ilmu pedang seperti hujan pedang. Ini adalah serangan besar. Para murid di bawah ini hancur berkeping-keping, dan Yang Bin muncul di tempat kejadian. Ini adalah adegan besar. Pedang Zixuan sangat kuat. Banyak perisai murid-murid itu hancur, meninggalkan darah yang dalam pada mereka. Di sini hanya Qi Yang dan Zhuo Qiuming. Yang Jing tidak terluka. Xiao Jian Jue, Qi Yang memotong pedang terakhir, dan kemudian pedang menembus ke langit. Pedang ini sangat kuat dan memiliki kekuatan untuk menembus batu. Saya melihat Zixuan melakukan voli ke bawah, Qian Ying terbang, seperti cahaya putih,
Sangat cepat, menghindari pedang Qi Yang Fei Xiao, dan kemudian melakukan tendangan voli di telapak tangan, Qi Yang terpaksa terbang di tempat keluarlah. Chapter 143. Ayo kita lakukan bersama. Zuo Qiuming dan kelompok sinar matahari sejati mereka, dari segala arah di masa depan, adalah langkah besar menuju ketenaran. Namun, Zixuan terlalu cepat dan tidak memberi mereka kesempatan. Dia mengipasi Zuo Qiuming untuk kedua kalinya dengan satu telapak tangan, dan memutar tangannya untuk mencungkil lubang darah di tubuh Kong Chao. Ingat bahwa pelayan besar itu membalik Jiang Yangsu. Tanpa hukum, ini sangat melanggar hukum. Ye Chen dari gua, wajah mereka menjadi sangat luar biasa. Murai misterius itu setara dengan dunia nyata biksu itu, tetapi Zixuan, yang terkena Qi Yang, tidak mampu mengangkat kepala mereka. Krisis-krisis asli sekarang telah menjadi drama luhur. Yang Bin, sampai kapan kamu ingin melihatnya? Qi Yang tidak bisa melawan Zixuan, Qi Yang meraung pada Yang Bin yang masih menonton pertempuran. Tolong, 100.000 roh. Yang Bin tertawa sedih. Dia benar-benar akan memilih waktu, menghususkan diri dalam perampokan sambil mengambil keuntungan dari api, dan membuka mulutnya menjadi 100.000 batu roh, menghalangi Qi Yang hampir menyemprotkan darah. Faktanya, Qi Yang benar-benar memacu darah, tidak hanya oleh Zixuan, tetapi juga oleh Yang Bin. Mengenai perilaku Yang Bin hari ini, dia benar-benar membenci giginya. Dia masih terlalu rendah pada gaya kakaknya, dan membuatnya menyesal meminta Yang Bin untuk datang membantunya. Dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia melakukan semuanya dengan cara yang sama. Ya, namun, Qi Yang tahu berapa biaya untuk memblokir Ye Chen di backstory ini. Yu Chen memiliki boneka yang mengerikan di sebelahnya, ia merindukan hari ini dan ingin mengemas Ye Chen. Setelah memikirkannya, Qi Yang masih mengertakkan giginya dan melemparkan tas penyimpanan ke Yang Bin. 100.000 batu roh, aku mampu membelinya. Itu bagus untuk dikatakan. Yang Bin melambaikan tangannya untuk menutup tas penyimpanan, lalu menginjak pedang terbang untuk membunuh langit, dan mengeluarkan mantra sihir yang aneh. Pesona emas dari rune ajaib terbang ke langit, dan menjadi besar. Itu penuh dengan rune padat, dipenuhi dengan Jin Hui, dan menutupi Zixuan di dalam, dan rune berlari turun dengannya, dan itu memiliki kemampuan untuk menahan orang. Tidak baik, Ye Chen di pintu masuk menyipitkan matanya dan melihat keanehan jimat Yang Bin. Dengan cara ini, jimat di tubuh Zixuan mungkin hancur. Beruang 2, panah mengejar angin. Ye Chen mengulurkan telapak tangannya. Xiong Er mengerti, memutar tangannya untuk mengambil panah dan busur, dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Mengambil busur peregangan angin, Ye Chen hendak mengikuti panah peregangan angin pada tali panah, dan kemudian seluruh tubuhnya ditanamkan dalam panah peregangan angin. Busur, seperti bulan purnama, mengarah ke Yang Bin di udara dan melonggarkan tiba-tiba di luar kendali. Hah! Panah melawan angin menembak langsung, ditutupi dengan cahaya, halilintar dan kilat yang menghantui, dan memaksa Yang Bin untuk menembak. Aku tidak bisa menahannya. Yang Bin mencibir, dan tepat ketika panah angin akan mengenai, dia memegang panah angin dengan tangannya, dan kemudian kekuatan spiritual berguling dan menghancurkan panah angin. Moji, ada. Ye Chen memberikan suara dingin, dan Hai menggelinding dalam kemarahan, terus-menerus membungkus seperti bulan purnama, satu demi satu, menembakkan panah ke dalam kekosongan, dan targetnya selalu Yang Bin. Dia dapat melihat bahwa meskipun Yang Bin didedikasikan untuk perampokan saat sedang terbakar, dia memiliki keterampilan nyata dan memang dapat mengancam Zixuan. Tepat pada titik inilah Ye Chen menyerangnya dengan marah. Dia tidak bermaksud melukai Yang Bin dengan panah angin, tetapi ingin menyusahkan Yang Bin dengan cara ini dan berbagi tekanan pada Zixuan. Fakta telah menunjukkan bahwa keputusannya masih benar, karena serangan Ye Chen, Yang Bin harus terganggu terhadap Ye Chen di bawah ini, yang juga memberi Zixuan kesempatan untuk berdiri. Zixuan, pukul anak ini. Ye Chen memerintahkan lagi, biarkan serangan Zixuan merawat Yang Bin. Setelah menerima pesanan, Zixuan mundur dari Qi Yang dengan satu telapak tangan, lalu berbalik dengan tiba-tiba, dan seorang pemain tablet batu besar mengguncang Yang Bin dengan suara cemberut. Dia belum menstabilkan tubuhnya, dan Zixuan memukulnya seperti cahaya putih. Banting, tepuk tangan itu keras dan jelas, Zixuan menamparkan wajah Yang Bin dengan tamparan, dan itu sangat kuat sehingga seluruh wajah Yang Bin terdistorsi dan beberapa gigi terbang keluar. Saya tidak tahu mengapa, ketika Yang Bin terluka, Qi Yang sangat senang bahwa dia layak merampokmu. Ah! Yang Bin meraung, seluruh wajahnya panas, dan murid ketujuh Deng Heng Heng Yue Zhenzuan ditampar oleh boneka di depan umum. Dia selalu berada di atasnya. Segera, rohnya melonjak ke arah Zixuan seperti binatang buas. Namun, ia berlari ke teknik rahasia Zixuan, yang merupakan gelombang bergulir, dan menenggelamkannya di tempat. Melihat ini, Ye Chen di pintu masuk gua bergerak terlebih dahulu, melompat keluar dari gua, melambaikan tangannya, pergi. Di belakangnya, Xie Yun buru-buru mengikuti. Mau pergi. Di belakangnya, Zuo Qiuming menyusul lebih dulu. Saya tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen, yang baru saja mengambil 2 langkah,
tiba-tiba berbalik, dan jalan naga yang menderu meraung dengan sungguh-sungguh. Ah! Zuo Qiu jelas tidak berharap bahwa Ye Chen akan memberikannya keluar. Dalam gerakan spot, otaknya berdengung, jiwanya terluka, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan. Matanya menghitam dan ragu-ragu. Kami mengatakan Anda akan percaya, apakah Anda otak babi? Ye Chen melompat dan membunuh seekor kera di depan Zuo Qiuming, memecut cambuk besinya, dan menutupi wajahnya dengan 3 kepala. Ah! Zuo Qiuming berteriak lagi, kikiau berdarah, kepalanya berdengung, dan kepalanya hampir meledak. Sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, cambuk besi Ye Chen datang lagi, dan dia dihancurkan oleh cambuk. Mata Ye Chen cepat, dan dia mengambil tas penyimpanan Zuo Qiuming, dan kemudian langsung pergi ke murid batin lainnya. Xie Yun di belakang mereka juga memukul darah ayam satu persatu. Mereka benar-benar tidak ingin pergi, karena mereka tidak tahu teror Zixuan sebelumnya, jadi mereka hanya ingin pergi. Tapi sekarang berbeda, kekokohan Zixuan jauh melampaui harapan mereka. Ada kekuatan sepenuhnya untuk memilih Qiyang dan Yang Bin. Tanpa Qiyang dan Yang Bin, dan mereka memiliki cambuk besi di tangan, para prajurit yang tersisa ditinggalkan. Mereka bisa menghadapi kekalahan. Jeritan tidak pernah berhenti, Ye Chen bergegas ke depan dengan cambuk besi yang didedikasikan untuk memukul Yuan Shen. Murid-murid dalam yang sedang dalam perbaikan Zenyang telah terluka sebelumnya, dan dia dipukuli oleh yang kuat. Rebut, mereka merampoknya. Xie Yun dan Xiong Er mengikuti di belakang Ye Chen, berteriak tanpa henti. Kemanapun mereka pergi, tas penyimpanan para murid yang telah tersingkir jatuh ke atas. Di tangan mereka, Ye Chen, Kong Chao dan Jiang yang bergabung untuk membunuh Ye Chen, masing-masing menggunakan takdirnya sendiri. Hentikan orang-orang Kong Chao, Ye Chen berkata kepada Xie Yun dan Huo Teng, dan kemudian langsung pergi ke Jiang Yang dengan cambuk besi. Baiklah, Xie Yun juga mengorbankan senjata ajaib untuk bertarung melawan Kong Chao, dan bahkan Huo Teng datang untuk membantunya. Kong Chao diblokir segera. Di sisi lain, Ye Chen dan Jiang Yang bertarung. Menekan aku, takdir Jiang Yang Yutian, Ling Ling ditekan. Apakah kamu pikir kamu adalah Qiyang? Ye Chen mencibir, melemparkan cambuk besinya kuat-kuat dan melangkah maju, dan menghancurkannya dengan takdir Jiang Yang. Karena jiwa terhubung, Jiang Yang terguncang oleh guncangan dan jatuh ke keadaan vertigo. Aku tidak bisa mengalahkan Qiyang, kamu pikir aku tidak bisa melakukannya ke kamu? Ye Chen memamerkan. Seekor harimau membanting di depan Jiang Yang dan memukulkan cambuk besi. Ayo mati. Di sisi miring, seseorang bergegas keluar dan melihat lebih dekat. Itu Yang Wei yang menikam Chang Hong ke bagian belakang kepalanya dengan pedang. Lepaskan ibumu. Xiong Er juga tiba-tiba menyerang. Yang Wei menyelinap ke Ye Chen. Dia menyelinap ke Yang Wei. Gada di tangannya menjadi lebih tebal dari pohon secara instan, dan dengan kuat memukul Yang Wei. Yang Wei direkrut di tengah permainan dan terbang di tempat, dan ditempelkan ke dinding batu tidak jauh. Di sini, cambuk besi Ye Chen telah jatuh, dan kepala Jiang Yang yang telah hancur telah mengeluarkan darah, dan seluruh wajahnya benar-benar hancur, dan dia merosot ke belakang. Tidak cukup untuk menyelesaikan penghitungan. Pada titik ini, Jiang Yang telah ditunda untuk ketiga kalinya oleh Ye Chen. Chapter 144. Setelah menyelesaikan Jiang Yang, Ye Chen berbalik untuk membantu Xie Yun, Huo Teng, dan Kong Chao. Mereka tidak mengatakan apa-apa, dan maju dengan cambuk, diikuti dengan mengguncang tinju gunung dan Ben Lei, dan akhirnya Kang Yang sombong naga. Kong Chao, yang jatuh tertiup angin, terbang di tempat. Xie Yun, cambuk besi dipinjamkan kepadamu untuk dimainkan. Ye Chen hanya melemparkan cambuk besi kepada Xie Yun, tetapi dia membunuh Kong Chao seperti angin yang deras. Ketika Kong Chao mendarat, dia menggenggamnya dengan ganas. Kaki Kong Chao, biarkan kamu memukul saudaraku. Ye Chen yang kokoh membanting seluruh Kong Chao, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Bang! Dengan suara gemuruh, bumi dihancurkan dari sosok manusia oleh tubuh Kong Chao. Kong Chao menyemburkan darah di tempat, itu benar-benar matahari, dan sulit bagi Ye Chen untuk jatuh seperti ini, dan seluruh organ internal dipindahkan. Biarkan kamu memukul kakakku. Ye Chen mengangkat Kong Chao lagi, dan dengan raungan, dia dihantam ke lubang yang dalam di atas tanah lagi, dan seluruh tubuh Kong Chao dirobohkan. Lanjutkan. Ye Chen tidak menjatuhkan Kong Chao lagi, tetapi meraih tubuh Kong Chao dan bergegas ke kerumunan, menggunakan tubuh Kong Chao sebagai senjata, tetapi semua murid dalam yang terbang terlempar olehnya di tempat. Produk ini digantung. Tidak jauh, Xiong Er mau tak mau merobek bibirnya ketika dia melihat Ye Chen yang kokoh. Di sisi lain, Xie Yun memegang cambuk besi untuk menunjukkan kekuatannya yang besar, ditambah ranah matahari, dan karena Kong Chao dipukuli, kecuali Qiyang dan Yang Bin yang bertempur melawan Zixuan, murid batin yang tersisa pada dasarnya adalah manusia. Lingkungan, ia telah menyapu seluruh jalan. Adegan itu adalah gambaran yang tidak sopan. Ye Chen, Xie Yun, Huo Teng, dan Xiong Er,
Keempat binatang buas ini, semuanya berada dalam tren yang menghancurkan. Tanah penuh dengan murid-murid dalam, mereka belum mati, tetapi mereka telah mendengkur di masa lalu. Segera, Ye Chen dan mereka mengakhiri pertempuran terlebih dahulu. Apa ini namanya? Ini disebut pemerkosaan paksa. X dikalahkan oleh X, dan sejumlah besar orang membunuhnya. Apa yang saya pikir adalah kemenangan adalah karena kemunculan seorang selir, berbohong satu demi satu. Mereka adalah orang-orang asli yang dirampok dan dikubur hidup-hidup oleh Ye Chen di hutan tandus. Sekarang mereka ditanam di sini secara kolektif untuk kedua kalinya, membuat kejahatan. Keren. Xiong Er memeluk setumpukan tas penyimpanan tanpa wajah atau kulit. Meskipun dia juga bengkak dan memerah, dia tersenyum dan tersenyum. Panen ini tidak kecil. Di sisi lain, Xie Yun datang dengan selusin tas penyimpanan. Tidak ada ruginya sama sekali, dia tersenyum, memegang setumpuk tas penyimpanan. Boom, bang. Namun perang belum berakhir. Keempat bersama-sama, melihat lingkaran pertempuran Zixuan dan Qi Yang dan Yang Bin. Ketiganya bertarung dengan sengit, Qi Yang dan Yang Bin merasa malu dan memiliki noda darah di tubuh mereka. Meskipun tubuh Zixuan keras, tubuhnya masih diadu oleh keduanya. Atau yang lain, merampok kedua barang ini. Ye Chen berkata, dan memandang Xie Yun di sebelah mereka. Ini bisa, Xie Yun menggosok tangannya. Rebut mereka. Xiong Er memandang Yang Bin dan Qi Yang dengan mata cerah, seolah menatap dua harta. Dua barang ini kaya akan minyak, Huo Teng juga dengan bersemangat mencoba. Aku hanya tidak tahu apakah pamanku bisa menahannya. Ye Chen melihat dengan saksama tidak jauh. Meskipun Zixuan berada di atas angin, bagaimanapun, baik Qi Yang dan Yang Bin adalah karakter yang sengit, dan sulit untuk mendapatkannya dalam beberapa saat. Selain itu, Qi Yang dan Yang Bin bukan barang dagangan Jiang Yang dan Kong Chao. Meskipun mereka tidak bisa mengalahkan Zixuan, jika mereka melarikan diri, saya takut bahkan jika mereka adalah Zixuan, mereka tidak akan pernah berhenti. Kamu harus memikirkan cara. Ye Chen menyentuh dagunya, mata dan tulangnya berkedut. Pada akhirnya, Ye Chen menatap Xie Yun dan berkata, apakah ada kutukan Tianling? Ya, tapi mantra Tianling kita semua tingkat rendah. Orang-orang seperti Xiang dan Yang Bin pada dasarnya tidak berguna. Xie Yun merentangkan tangannya, sepotong dua tidak berfungsi, tetapi jika ada lebih, sulit untuk mengatakan. Ye Chen berkedip pada mereka bertiga. Tidak apa-apa untuk menyegel salah satu dari mereka. Setelah mendengar kata-kata itu, ketiga mata menyala dan menyapu masing-masing tas penyimpanan mereka. Xie Yun mengeluarkan 3 mantra surgawi, satu lagi Huo Teng, 4, tetapi pria kecil gemuk Xiong Er kehabisan dedaunan. Prediksi Chen adalah bahwa dia mengeluarkan 8 hal. Ye Chen juga menepuk-nepuk tas penyimpanan dan mengeluarkan 3 mantra surgawi, menambahkan mantra surgawi 3 dan 18 saya, menyegel salah satu dari mereka selama 20 detik bukanlah masalah. Segera, keempat jongkok di tanah lagi, bergumam di atas kepala mereka. Pada akhirnya, keempat berdiri bersamaan, dan kemudian melihat perang tidak jauh, dan akhirnya jatuh pada tubuh Yang Bin. Jelas, mereka akan dimeteraikan dengan 18 mantra surgawi. Yang Bin, hanya kamu. Ye Chen mencibir. Boom, bergemuruh. Pertempuran masih panas. Meskipun Zixuan adalah kecebong, dia sudah kecebong hitam. Dia memiliki tubuh yang keras dan memiliki kemampuan untuk melemparkan misteri misterius. Dia tidak peduli dengan konsumsi. Dibandingkan dengan dia, Yang Bin dan Qi Yang jauh lebih malu. Meskipun keduanya adalah murid sejati dari 9 hebat, tetapi setelah pertarungan yang panjang, mereka akan dikonsumsi secara alami. Seiring waktu, mereka dikalahkan oleh Zixuan dan tidak dapat berdiri. Zixuan, panggil aku bocah Yang Bin. Ye Chen bermeditasi di dalam hatinya, dan diam-diam memerintahkan Zixuan. Zixuan diperintahkan, dan telapak tangan yang semula diarahkan ke Qi Yang berbalik ke Yang Bin lengah dan bersikap defensif secara pasif. Namun, Zixuan masih terbang dengan satu telapak tangan, dan arah penerbangan sebaliknya adalah milik Ye Chen. Sebelah sini, mulai bekerja. Xie Yun adalah yang pertama keluar, dan memindahkan takdirnya, dan memotong pelangi pedang. Aku tidak bisa menahannya. Yang Bin berbalik untuk menghentikan tubuhnya, dan mengangkat pedang roh Xie Yun dengan satu telapak tangan. Ya, teriakan nyaring terdengar, dan Xiong Er gemetar dengan gada untuk membunuh. Pound! Yang Bin melambaikan tangan dan meludahkan Xiong Er Zen dengan satu telapak tangan dan mundur. Dan aku, Huo Teng juga tiba, sepasang palu sudah mengangkat kepala mereka, tetapi mengapa kesenjangan kekuatannya terlalu besar, atau Yang Bin balas kaget. Hol, deru binatang itu terdengar, dan Ye Chen melompat mati. Carilah kematian, Yang Bin mendengus, menunjuk. Hah, Ye Chen tidak menghindar, dia menikam Yang Bin dengan jari, dan tubuhnya dicungkil keluar dari lubang darah. Begitu dia menyentuh tanah, dia adalah seekor harimau, dan dia membuli dirinya sendiri di depan Yang Bin. Lalu dia mendominasi, berkelahi. Hol, dia tampak seperti binatang buas yang turun gunung, dan jalan keluar dari sarung tangan itu bahkan aneh.
kadang-kadang seperti harimau, kadang-kadang kera yang ganas, kadang-kadang singa, kadang-kadang seperti serigala, menyambar, menepuk, merobek, menggunakan tangan, kaki, lutut, bahu, setiap sendi di tubuhnya bagian-bagian itu menjadi senjata yang ganas. Meskipun kekuatannya benar-benar menekan Ye Chen, pertarungan langsung Ye Chen yang tiba-tiba dan aneh masih membuat Yang Bin sedikit sibuk. Keluar, dia membanting Ye Chen di satu tangan, dan Yang Bin membalikkan Ye Chen di satu tangan. Sekelompok semut menjatuhkan Ye Chen, Yang Bin dengan cemberut memasang wajah, dan segera datang untuk membunuh pedangnya. Hanya saja dia baru saja mengambil 2 langkah, dan pandangannya tiba-tiba berubah, karena kekuatan spiritual yang meluap diblokir. Ini, bagaimana ini mungkin? Yang Bin memandangi tubuhnya dengan wajah yang tidak bisa dipercaya, dan bahkan berpegang teguh pada 18 mantra Tianling, dia bahkan tidak tahu kapan mantra Tianling itu ditempelkan padanya. Meskipun ini adalah kutukan surgawi tingkat rendah, kadang-kadang kuantitasnya juga akan menyebabkan perubahan kualitatif. 18 kutukan surgawi tingkat rendah dapat menyegel kekuatan spiritualnya selama 20 detik. Sejenak, Yang Bin panik, seolah menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami tidak memiliki keluhan di masa lalu dan kamu tidak memiliki balas dendam di masa lalu, ini adalah apa yang kamu minta. Ye Chen sudah memanjat dan bergegas kepadanya dengan cambuk besi. Chapter 145. Di 3 arah lainnya, Xie Yun juga mengambil pria yang menghancurkan, dan mengelilinginya dengan seringai. Keempat bekerja sama dengan cukup baik. Xie Yun, Xiong Er, dan Huo Teng membantu Ye Chen. 18 mantra surgawi diposting di Yang Bin oleh Ye Chen. 4 saudara dan saudari, ada sesuatu untuk dikatakan, Yang Bin menjadi pucat dan terus kembali. Dia benar-benar takut, meskipun kekuatan spiritual diblokir hanya 20 detik ini sudah cukup bagi Ye Chen dan mereka berempat untuk melakukan banyak hal, seperti mendengkur di masa lalu dan merampoknya semua bayi. Yang Bin tidak berani memikirkannya, dan tidak pernah berharap bahwa itu akan ditanam di tangan 4 adik laki-laki Ye Chen. Menyesal, dia benar-benar menyesal bahwa dia tidak boleh berpartisipasi di dalamnya. Manfaat dari perampokan Qiyang tidak hanya akan diambil, tetapi bahkan seluruh kekayaan bersih akan diambil. Jangan bicara, aku tidak mau mendengarkan. Ye Chen bergegas. Melihat Ye Chen bergegas maju, Yang Bin melangkah mundur dan melarikan diri. Kemana? Ye Chen sangat cepat, mengejar Yang Bin dalam 3 atau 2 langkah, menendangnya dengan satu tendangan, dan kemudian membelah kepalanya dan menutupi wajahnya adalah cambuk. Ah! Yang Bin berteriak tiba-tiba, bahkan jika dia tidak memiliki perlindungan spiritual, bahkan jika dia berada di dunia nyata, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan balik di depan Ye Chen. Ya, di 3 arah lainnya, Huo Teng, Xie Yun dan Xiong Er juga berteriak dan berteriak untuk saling membunuh. Mereka masing-masing memindahkan pria di tangan mereka, Yang Bin yang baru saja bangun, dan dihancurkan kembali di tempat. Ketika kamu keluar, kamu selalu harus membayar kembali. Ye Chen adalah yang paling sulit. Dia terus melambaikan cambuk besi, dan dia tidak berani menunda, karena hanya ada 20 detik. Yang Bin jatuh, jika tidak semua usaha sia-sia. Jeritan Yang Bin terus berdering dan kepalanya berdarah. Di sisi lain, Qi yang melihat ini, dan jalan rahasia itu tidak baik, dan dia bergegas untuk membunuh. Jika Yang Bin dirobohkan, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Meskipun dia membenci Yang Bin, dia membutuhkan Yang Bin saat ini. Namun, begitu dia mengambil 2 langkah, sosok hantu Zixuan berdiri di depannya. Semuanya ada dalam rencana Ye Chen. Bagaimana Qi yang diberi kesempatan untuk menyelamatkan Yang Bin? Sial, Qi yang mengertakkan gigi dan ingin bergegas menyelamatkan Yang Bin, tetapi kekuatan Nai Zixuan terlalu sombong, dia adalah murid sejati Heng Yue-nya yang tidak bisa menembus pertahanannya. Dengan teriakan terakhir Yang Bin, dia benar-benar tertidur. Agar aman, Ye Chen secara sadar memberinya 2 cambuk setelah pingsan. Melihat Qi yang lagi, melihat bahwa situasinya telah pergi, dia tidak berani jatuh cinta dengan pertempuran lagi. Tuhan tahu jika Ye Chen telah membuat pertunjukan seperti itu untuk mereka. Jika demikian, akhir hidupnya akan lebih menyedihkan dibandingkan Yang Bin. Dia menyesal dengan Zixuan, Qi yang bahkan tidak memikirkannya, berbalik dan berlari, dan kecepatannya mengejutkan. Qi yang melaju pergi. Ye Chen tidak membiarkan Zixuan mengejarnya. Dengan kekuatan Qi yang, dia ingin melarikan diri. Zixuan tidak bisa menghentikan mereka, dan mereka tidak memiliki kutukan Tianling lagi. Mereka hanya bisa membiarkan Qi yang pergi. Setelah gerbang bagian dalam, gunung itu kembali sunyi. Pada saat ini, keempatnya berjongkok di tanah, menatap banyak harta di depan mata mereka, bertempur untuk menang, dan tentu saja ingin membagi harta rampasan. Saya harus mengatakan bahwa sebagai murid sejati Yang Bin, benar-benar ada banyak harta di kantong penyimpanan. Ratusan ribu batu roh tidak mengatakan, rumput roh, cairan spiritual, dan pesona sihir. 4 orang yang menyaksikannya menelan. Yang mengecewakan keempat adalah bahwa Yang Bin tidak memiliki misteri di tas penyimpanannya.
Seorang murid tingkatannya, bahkan jika ia memiliki misteri, tercetak dalam pikirannya dan tidak akan memberi orang kesempatan untuk membawanya pergi. Ya, 1/4 orang, jangan mengambil lebih banyak, kata Ye Chen, dengan sangat sadar mengumpulkan hampir 100.000 batu roh ke dalam tas penyimpanan. Xie Yun tidak menariknya, kecepatan mengumpulkan uang juga ditingkatkan. Aku ingin kompas ini, memisahkan batu roh, mata Xie Yun cepat dan tangannya cepat, dan dia menyelipkan biduk ke dalam pelukannya. Pandangan menyipit ini ganas, seolah dia tahu biduk, dan sepertinya tahu tujuan bagan itu. Saya ingin kapak gunung ini. Huo Teng juga menyukai senjata bagus yang sama. Dia selalu suka berperang. Senjata favoritnya adalah palu godam dan kapak gunung saat ini. Manik roh itu milikku. Xiong Er tidak terlalu lambat. Ma Liu mengulurkan tangan dan mendorong manik roh dengan aura cahaya ke selangkangannya. Tak perlu dikatakan, itu adalah harta yang bagus. Di sini, wajah gelap Ye Chen melirik ketiganya. Omong kosong ini tidak bodoh, dia mengambil semua bayi yang baik. Hal-hal dasar yang tersisa baginya adalah beberapa hal biasa, yang membuatnya mengerti kebenaran, dan berbagi kotoran dengan omong kosong ini, hanya satu kata, cepat. Kamu bisa memilih apapun yang kamu mau. Melihat wajah Ye Chen gelap, ketiganya hanya menatap langit berbintang di luar margin. Kalian, Ye Chen mengutuk, tetapi masih memilih di antara tumpukan yang tersisa. Memang, seperti yang ia pikirkan, hal-hal lainnya, tidak ada yang istimewa yang menarik perhatian bayi. Tak berdaya, Ye Chen harus mengambil pedang roh yang hampir tidak bisa masuk matanya. Dibandingkan dengan bayi biasa, pedang roh ini masih berkualitas baik, tetapi dibandingkan dengan pedang Xie Yun, itu masih lebih buruk. Bintang kecil, tapi saat dia hendak memasukkan pedang roh ke dalam tas penyimpanan, api peri di dalam dirinya sedikit bergetar. Ada bayi, mata Ye Chen cerah. Sambil memegang pedang di tangannya, dia dengan penuh semangat memandang tumpukan benda di depannya, dan sesuai dengan panduan Xian Huo, dia akhirnya mengarahkan pandangannya pada sepotong besi yang tidak licin. Potongan besi ini hanya seukuran kuku orang dewasa, dengan suasana belang-belang dan atmosfer kuno, yang tidak mengejutkan, tetapi Xian Huo menyebutnya. Aku ingin pedang roh ini. Ye Chen terbatuk, dan masih menaruh pedang roh di kantong penyimpanan, dan kemudian menyimpan sepotong besi di tangannya, karena pedang roh yang dia terima bukan kelas tinggi. Dan Xie Yun mereka semua mengambil bayi yang baik, satu Ye Chen Duo, ketiganya tidak mengatakan apa-apa. Pembagian kotoran berikutnya lebih harmonis, harta Yang Bin ditinggalkan oleh mereka berempat, saya bertanya-tanya apakah Yang Bin akan muntah darah di tempat setelah bangun tidur. Hilang, setelah menyelesaikan jarahan, keempat berjalan berdampingan menuju gunung. Panggil aku lain kali aku punya hal baik ini. Juga lain kali, aku bilang, kali ini kamu kembali, kamu akan jujur di gunung yang kamu latih. Jangan turun gunung. Tidak apa-apa, cucu kura-kura sedang menunggu kelinci di kaki gunung. Pada saat ini, timur memiliki sentuhan cahaya merah. Di puncak giok, Chu Linger berbaring di luar ruangan dengan pinggang malas, dengan rakus mengisap aura antara langit dan bumi. Wow, masih segar di luar. Wajah Chu Linger menyenangkan. Tuan, Tuer sudah kembali. Begitu suara Chu Linger jatuh, suara Ye Chen terdengar. Chapter 146. Tuan, anak itu kembali. Sebelum kata-kata itu jatuh, Ye Chen naik ke puncak. Di matanya, dia melihat Chu Linger yang sedang menghirup udara langit dan bumi. Melihat Chu Linger lagi, ketika aku melihat Ye Chen, dia tiba-tiba ada di sana. Tuan, aku kembali, merindukanku. Di sini, Ye Chen tidak melihat kelainan Chu Linger, menggosok tangannya dengan bodoh, dan datang dengan senyum menyeringai. Benar-benar merusak sepatu besi dan tidak mencari apa-apa. Chu Linger, yang bereaksi, tiba-tiba menutupi wajahnya dengan es, tiba-tiba bangkit, dan melangkah di depan Ye Chen. Sebelum dia bisa bereaksi, tangan batu giok mengencang. Memegang leher Chen Ye, dia mengangkat Ye Chen Shengsheng. Perubahan mendadak menyebabkan Ye Chen tertangkap basah. Dia terangkat tinggi, dahinya biru dan terangkat, dan bahkan seluruh tubuhnya dipenjara. Seluruh domba harus disembelih. Tuan, apa yang Anda lakukan? Anggota badan Ye Chen berayun, membuatnya sulit untuk berbicara. Untung kamu melakukannya, kata Chu Linger dengan dingin, dan tangan yang memegang Ye Chen juga menguat. Apa yang aku lakukan? Bola mata Ye Chen bengkak dan terangkat, dan dia dengan jelas melihat kekuatan membunuh di mata indah Chu Linger. Energi pembunuh yang dingin membuat seluruh tubuhnya dingin dari kepala ke kaki. Dia ingin membunuhku. Apa yang sedang terjadi? Aku belum melihatnya selama sehari, mengapa tuanku akan membunuhnya? Linger, berhenti. Sama seperti tangan giok Chu Linger mengerahkan kekuatan, Chu Xuaner muncul. Saya mengandalkan. Melihat penampilan Chu Xuaner, Ye Chen kaget di tempat. Ini, Yun Feng memiliki seseorang yang mirip persis dengan Chu Xuaner. Saudara kembar. Untuk sesaat, otak Ye Chen terbuka lebar. Dia memikirkan gerbang batu yang membawanya ke Xuaner, dan ada retret pada orang itu, dan tidak perlu dikatakan bahwa orang ini adalah wanita gila yang sekarang memegang lehernya.
Dia memikirkan Chulinger di Kawaguchi besar di Pavilion Wanbao, belum lagi wanita gila di depannya. Dia juga memikirkan hutan monster, dan Chun Xiaomei, seorang senior kecantikan, orang itu, tidak perlu dikatakan. Hanya wanita gila ini di depan Anda, atau Anda tidak akan membunuh seseorang begitu Anda bertemu. Sudut mulut Ye Chen berkedut, dan kulitnya langsung menjadi sangat indah. Dia banyak memikirkannya, tetapi satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah Chu Xuaner, penguasa Jade Girl Feng Feng, bahkan dia punya saudara kembar. Sebagai satu-satunya murid Chu Xuaner, ia tidak tahu. Ashe, Ye Chen memiliki keinginan untuk menggantung dirinya sendiri. Jika dia tahu wanita gila itu malam itu adalah saudara kembar Chu Xuaner, apakah dia akan tinggal di Heng Yuezong? Apakah dia masih menjadi murid bodoh untuk Chu Xuaner? Jangan, lepaskan, dia muridku. Ketika pikiran Ye Chen terbang, Chu Xuaner sudah melangkah, menghentikan Chulinger, dan menurunkan Ye Chen. Dia muridmu. Chulinger membeku, rupanya tidak tahu bahwa orang yang mengambil kesuciannya malam itu adalah murid saudaranya. Dia adalah Ye Chen, kataku. Chu Xuaner melirik Chulinger. Kakak, aku tidak peduli siapa dia, aku harus membunuhnya hari ini. Pipi Chulinger panas dan memerah, aku bertanya-tanya apakah itu marah atau malu. Dia menipumu. Chulinger hendak mengatakan, tetapi kata-kata itu datang ke bibirnya seolah-olah mereka telah terjebak. Apa yang bisa dia katakan? Katakanlah anak ini menangkap adikmu. Betapa muramnya dia malam itu. Jelas, pernyataan ini sulit untuk dikatakan. Dia telah menjaga tubuhnya seperti batu giok selama lebih dari 100 tahun. Inkarnasi dari generasi gadis-gadis batu giok Heng Yuezong diambil oleh kesucian oleh seorang biarawan kecil. Untuk sesaat, pipi Chulinger memerah sepenuhnya. Pasti ada alasan pembunuhan, tapi alasan ini tidak bisa dikatakan. Chulinger menginjak kakinya, menjadi marah, dan bermain dengan Lai Pi. Aku tidak peduli, aku akan membunuhnya. Apa maksudmu? Pasti ada alasan untuk membunuh. Chu Xuaner benar-benar bingung oleh Chulinger. Kemudian, Chu Xuaner memandang Ye Chen yang masih terbaring di tanah dan terbatuk-batuk, dan bertanya, "Nak, apakah Anda melakukan sesuatu yang salah?" Mendengar itu, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan batuk, mula-mula melirik Chu Xuaner, dan kemudian dengan bersalah melirik Chulinger yang sedang menatapnya. Dia tahu ada sesuatu yang tidak bisa dia sembunyikan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kejujuran dan keringanan hukuman, menentang ketegasan. Semua ada di sini, Ye Chen harus meremas kepalanya dan hanya berdiri, aku bersamanya. Ye Chen tidak menyelesaikan sepatah kata pun, dia dilarikan oleh Chulinger menutupi mulutnya dengan tangannya, percikan melintas di mata indah Chulinger, dan jelas menulis beberapa kata, kamu berani mengatakan, sekarang kamu akan mati mengerti. Baiklah, menjadi sangat terintimidasi oleh Chulinger, Ye Chen hanya diam. Mereka berdua menyisihkan Chu Xuaner, dan si bodoh bisa melihat bahwa saudara perempuannya dan muridnya ada dalam situasi. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia memutuskan bahwa saudara perempuannya dan muridnya telah bertemu sebelumnya. Nak, kamu baru saja mengatakan kamu berbicara dengannya. Chu Xuaner melirik Chulinger dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Keke, Ye Chen batuk, dan berkata dengan kasar, aku melihatnya seperti yang kulakukan pada pandangan pertama. Iya, tepat pada pandangan pertama, sama pada pandangan pertama, iya. Ye Chen tidak memberitahukan rahasia malam itu, biarkan Chulinger menghela nafas lega, tersenyum, dan berkata dia tidak lupa untuk menepuk bahu Ye Chen, berpura-pura tertawa dan berkata, bocah kecil, aku baru saja bermain denganmu barusan, tidak membuatmu takut. Belum takut kamu, Ye Chen memarahi, aku hampir membuatmu takut. Oh, Chu Xuaner memeluk tangannya di depan dadanya, dan memandangi saudara perempuannya dan bayinya dengan penuh minat. Keduanya jelas-jelas dalam kesulitan. Penyembunyian yang sedemikian buruk dapat lolos dari mataku. Oke, makan. Chulinger dengan enggan harus pergi, tetapi setelah mengambil 2 langkah, merasa tidak nyaman, dia kembali dan berdiri di tempat yang sama dengan daun seperti lembing. Chen juga diseret pergi. Seret dengan baik, seretlah dengan baik, seret Anda dan saya ke bawah. Menarik, melihat bagian belakang kedua pria itu pergi, Chu Xuaner menunjukkan senyum menawan. 3 orang duduk di sekeliling meja makan. Ye Chen tidak pernah berhenti sejak duduk. Dia selalu merasa ada paku di bangku batu, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Kadang-kadang senyum muncul, tetapi senyum ini benar-benar lebih jelek daripada menangis. Kemarilah, lelaki kecil, makan lebih banyak. Di satu sisi, Chulinger tidak seperti apapun, dan dia sangat antusias, terus-menerus memasukkan sayuran ke dalam mangkuk Ye Chen, bahkan jika itu adalah mangkuk besar penuh. Masih menumpuk lapis demi lapis. Melihat antusiasme Chulinger, hati Ye Chen berdebar dan berdenyut. Langkah ini sepertinya mengatakan, makan cepat, makan lebih banyak, makan penuh, makan bibi dan nenekmu untuk membawamu di jalan. Semua ini tertangkap mata oleh Chu Xuaner di samping. Dia masih tidak mengatakan apa-apa,
tetapi diam-diam memberitahu Chu Linger, "Linger, aku tidak peduli dengan keluhanmu sebelumnya, tapi tolong jangan menyakitinya." "Kakak, lihat apa yang kamu katakan, aku orang yang seperti itu." Chu Linger mengerjapkan matanya, mengungkapkan kegembiraan seorang gadis, tetapi hatinya sudah direncanakan, dan ketika Chu Xuaner berkerut, dia mencekik Ye Chen, masalah besar Chu Xuaner kembali, dia hanya mengakui bahwa kesalahannya tidak baik. Dia juga salah satu kandidat. Bisik Xuaner, membuat Chu Linger mengerutkan kening. Setelah mendengar itu, Chu Linger mengerutkan kening, pertama melirik Ye Chen yang menatap Lami dan kemudian memandang Chu Xuaner dengan wajah ragu, berkhotbah, "Saudari, begitu banyak murid berbakat, mengapa dia terpilih?" "Karena dia menciptakan terlalu banyak hal yang mustahil," kata Chu Xuaner, tidak lupa menatap Ye Chen. "Apakah dia tahu? Aku tidak tahu bagaimana cara memberitahunya bahwa dia masih dalam kondisi kental. Aku tidak ingin dia memiliki terlalu banyak beban. Jika dia benar-benar dipilih, aku tidak tahu apakah dia harus bahagia atau sedih untuknya." Pada saat ini, Chu Linger diam. Sempoa itu tidak hanya terlihat, tetapi juga belajar rahasia, dan rahasia ini harus membiarkannya menghilangkan pikiran membunuh Ye Chen. Dibandingkan dengan keselamatan Heng Yue, dia harus melepaskan Ye Chen. Sebuah kehidupan. Chapter 147. Saya tidak tahu atmosfer seperti apa yang sudah berakhir. Setelah makan, Ye Chen berdiri, menyeka minyak dari mulutnya, dan tertawa, "Baiklah, Tuan. Aku akan turun gunung." Ye Chen dengan santai mengemukakan alasan, tetapi pada kenyataannya mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Jika tidak dibiarkan di sini, ada wanita gila yang menatap, mungkin dihancurkan kapan saja, Chu Xuaner tidak bisa selalu tinggal bersamanya setiap hari. Jadi, saat dia tahu identitas Chu Linger, dia berpikir untuk meninggalkan Heng Yuezong. Turun gunung. Chu Xuaner menurunkan mangkuk dan sumpit dan memandang Ye Chen sambil tersenyum, "Kamu punya banyak bisnis. Beruang pria gendut kecil, temukan aku minum. Kamu sangat suka minum." Ekspresi Chu Xuan masih menggantung di pipinya. Ye Chen terlihat tidak alami. Setiap kali dia menunjukkan ekspresi seperti itu, dia merasa dipukuli. "Baiklah, oke." Ye Chen menyentuh ujung hidungnya. "Anggur, ada begitu banyak wanita di Yufeng, minum mereka dengan santai, jika kamu turun gunung, lupakan saja," kata Chu Xuaner, melambaikan tangan gioknya segera. Ye Chen masih ingin berbicara, tetapi menemukan bahwa dia telah dibungkus dalam tubuhnya oleh kekuatan yang tak terlihat, dan kemudian seluruh orang digulung, dan kemudian dia hanya bisa merasakan angin di telinganya. Celepuk. Muncul lagi, Ye Chen menemukan bahwa dia sudah berada di hutan bambu kecil, Chu Xuaner terlempar jauh darinya. Segera, ada sesuatu yang jatuh dari langit. Pandangan yang lebih dekat adalah debu anggur halus, yang mendarat dengan kuat di tanah, dan menumpuk begitu tinggi di atas bukit sehingga Ye Chen melihatnya dengan setrum. "Minumlah." Lalu Chu Xuaner tertawa dan mengerang. "Nima, saya masih ingin minum." Ye Chen bergegas keluar dari hutan bambu kecil secara langsung, dan ingin menyelinap keluar, tetapi itu adalah rasa sakit dari penemuan bahwa hutan bambu kecil disegel, dan seluruh hutan bambu kecil ditutupi oleh pesona. Dia tidak bisa keluar sama sekali. Ini sama sekali tidak menyenangkan. Sudut mulutnya bergerak-gerak dan melihat pesona di depannya. Ye Chen hanya merasakan sakit di sekujur tubuhnya. "Jujur tinggal di Xiaozulin untuk saya dan membawa Anda untuk berlatih besok. Bahkan tidak berpikir tentang menyelinap keluar selama waktu itu, kalau tidak Anda akan tahu." Pada saat ini, tawa Chu Xuan melayang ke Xiaozulin lagi. Sialan, malam, diam-diam, di rumah bambu kecil, Ye Chen tidak berlatih dan tidak tidur. Pada saat ini, dia dimakamkan di tanah untuk merencanakan lubang. Mengapa merencanakan? Tak perlu dikatakan, saya ingin menggali melalui terowongan dari tanah dan kehabisan. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan aroma angin masuk. Sesosok berdiri di belakang Ye Chen, bersinar di bawah sinar bulan, dia tak bernoda, seperti peri biasa. "Ayo, tentu saja, itu adalah Chu Linger. Apa yang kamu lakukan?" Begitu dia masuk, Chu Linger melihat Ye Chen menggali lubang di tanah, dan tiba-tiba dia berkabut, berpikir bahwa Ye Chen sedang memukul lubang tikus. Melihat Chu Linger, Ye Chen tanpa sadar bersembunyi di lubang dan tersenyum, Aku tidak melakukan apa-apa. Kau keluar untukku." Chu Linger bersiul dengan tegas, segera mengulurkan tangan, dan membawa Ye Chen keluar dari lubang dengan satu tangan. Tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen baru saja mendarat, dia mundur ke tepi dinding, dan melihat Chu Linger seperti tikus melihat kucing. Jika hutan bambu kecil ini tidak memiliki pesona, dia berlari keluar tempat. Malam itu adalah kesalahpahaman murni, kesalahpahaman murni. Ye Chen menatap Chu Linger dengan senyum di wajahnya. Berbicara tentang malam itu, pipi Chu Linger tiba-tiba berubah menjadi merah padam. Belum lagi, pernah dikatakan, gambar ekstasi malam itu pasti akan melekat di benaknya, dan dia tidak bisa menangkapnya. Dia ingat dengan jelas bahwa namanya sangat berair. Selain itu, setiap kali dia berdiri di depan Ye Chen, dia merasa bahwa dia tidak mengenakan apa-apa.
Seluruh tubuhnya terlihat dan dia tidak mengenakan pakaian. Itu benar-benar tidak berbeda. Tidak hanya malu atau marah, biarkan Chulinger menjangkau dan memegang leher Ye Chen lagi. Nak, aku peringatkan kamu, jangan ceritakan tentang malam itu, kamu sebaiknya melupakan malam itu. Pemukulan Chulinger, seperti harimau betina kecil betina, itu hanya Anda yang tahu apa yang saya ketahui. Jika orang ketiga tahu, waspadalah terhadap saya yang mencekik Anda. Ye Chen melilit lehernya, tidak bisa berbicara, tetapi mengangguk terus-menerus. Dia juga mendengar bahwa Chulinger berlari di tengah malam bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk merahasiakannya. Dengan cara ini, Ye Chen menghela nafas lega di dalam hatinya meskipun Chulinger tidak tahu apakah kebenaran itu benar atau tidak, tetapi apakah dia punya pilihan. Setidaknya untuk saat ini, dia masih hidup. Hah, di sini, Chulinger melirik keluar, wajahnya tiba-tiba panik, dia buru-buru menjatuhkan Ye Chen, dan kemudian buru-buru melompat ke tempat tidur, lalu melompat dari tempat tidur lagi, seolah mencari tempat untuk bersembunyi, sangat cemas di bawahnya, dia berkeliaran di lubang yang digali oleh Ye Chen. Ye Chen terkejut, dan Chulinger sangat aneh sehingga dia benar-benar dikelilingi. Pada akhirnya, Chulinger melompat ke atas meja, dan kemudian menatap Ye Chen dengan tajam, jangan bilang pada kakakku bahwa aku pernah ke sana. Tanpa menunggu Ye Chen berbicara, Chulinger mengangkat matanya, dan kemudian tubuhnya dengan cepat menyusut, berubah menjadi lampu batu di atas meja. Ye Chen tertegun. Segera, pintu terbuka, dan Chu Xuaner tiba di angin. Ye Chen bodoh, jadi saya mencari tahu apa tindakan Chulinger sebelumnya adalah untuk bersembunyi dari Chu Xuaner. Yo, bagaimana dengan menggali? Chu Xuaner masuk dan melihat lubang besar yang baru saja direncanakan Ye Chen beberapa waktu lalu. Kemudian dia menemukan kursi bambu dan duduk, memandang Ye Chen sambil tersenyum. Si kecil, apa maksudmu? Kamu ingin belajar membuat lubang pada tikus? Katakan itu secara membabi buta, bagaimana aku membudidayakan cacing tanah? Apakah kamu perlu menggali lubang? Ye Chengan tertawa dan buru-buru mengalihkan topik pembicaraan, Tuan, saya tidak tahu apa yang salah dengan Anda mengunjungi saya di tengah malam. Di sini, Chu Xuaner telah mengambil gelas anggur di atas meja, dengan hati-hati mempertimbangkan kata-kata itu, menyesap anggur berkualitas, dan kemudian memandang Ye Chen dengan penuh minat. Anda dan urusan Linger, Anda tidak berencana untuk membicarakannya dengan saya. Apa yang bisa kita lakukan? Itu tidak baik untuk berbohong. Mata Chu Xuan yang indah berkedip pada Ye Chen. Jika guru tidak mengira itu buruk, kamu dan Linger sudah saling bertemu sejak lama, dan kamu melarikan diri ketika melihatku 2 kali sebelumnya. Pikirkan saya sebagai roh. Petik 2. Setelah mendengar ini, Ye Chen menggelengkan kepalanya, dan kemudian menoleh ke tempat lain. Adapun kata-kata Chu Xuaner, seolah-olah dia belum mendengarnya. Tidak ada gunanya berpura-pura bodoh denganku. Chu Xuaner menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, tertawa lembut sambil mengendus aroma gelas anggur yang meluap-luap. Ayo bicara. Bagaimana kamu mengacaukan saudara perempuanku? Wen Yan mengatakan bahwa reaksi pertama adalah Chulinger, yang berubah menjadi lampu batu di atas meja. Dia sedikit gemetar, tetapi tidak muncul. Di sini, Ye Chen telah batuk dan menyentuh ujung hidungnya. Sebenarnya, itu bukan apa-apa, tapi begitu aku mencuri mukjizatnya. Pada saat itu, aku belum memasuki Heng Yue Zong, dan aku tidak tahu bahwa Chulinger adalah Heng Yue. Orang-orang Zong, jika aku tahu, aku tidak akan berani mencurinya jika aku terbunuh. Alasan Ye Chen sudah siap, tetapi alasan ini hampir tidak masuk akal. Berbeda dengan siang hari, melihat seperti biasa, tidak ada konten teknis untuk berbohong. Suatu keadaan yang kental dapat mencuri keajaiban di dunia kosong. Chu Xuaner merasa geli. Meskipun dia tahu Ye Chen masih berbohong kali ini, dia tidak melanjutkan pertanyaan. Ye Chen tersenyum, tetapi hanya menyentuh ujung hidungnya. Bisakah dia berbicara? Apakah dia berani mengatakannya? Apa yang dia katakan, bahwa aku menempatkan adikmu? Jika ini dikatakan, itu mungkin tidak mengambil gambar Chulinger, dan master cantik ini akan mencekiknya di tempat. Aku tidak akan bertanya lagi tentang ini. Chu Xuaner turun dengan segelas anggur, berdiri dan tersenyum, tidur nyenyak malam ini, dan latihan iblis akan dilanjutkan besok. Berbicara, Chu Xuaner keluar dari pintu seperti embusan angin sebelum pergi, dia tidak melupakan senyum menawan di sudut mulutnya dan melirik ke arah lampu batu di atas meja. Setelah Chu Xuaner pergi, lampu batu di atas meja langsung mengeluarkan kabut putih. Chulinger kembali ke tubuh dan memastikan bahwa Chu Xuaner telah pergi. Kemudian dia menepuk payudaranya yang kecil dengan keras. Ditemukan. Setelah semua, Chulinger membanting Ye Chen lagi, menatap Ye Chen dengan ganas, mengancam, "Nak, jangan lupa apa yang saya katakan, saya tidak membuat Anda takut, jika tidak, Anda akan mati dengan menyedihkan." Setelah berbicara, Chulinger berjalan keluar dari pintu seperti embusan angin. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.